Cuma di lampiran gambar itu yang postur seragam itu hanya ditampilkan yang non hijab. Terus ketika yang hijab mana? Nggak ada contohnya gitu loh, nggak ada contoh postur rutinnya loh, seragamnya kayak gimana, jilbabnya modelnya bintang apa bundar apa gimana, nggak ada. Akhirnya ditafsir kan, nah ketika mau ditafsir kan diasumsikan, oh jangan nggak bisa yang hijab nih. Akhirnya timbul tafsir liar seperti itu. Nah, itu mungkin bisa ditafsirkan sebagai commission. Walaupun kalau narasi tidak terstate di SD itu, tapi di gambar itu tidak ada. Akhirnya, wah commission nih, ya kan? Akhirnya yang mungkin diubah dengan nambah gambar yang pakai hijab. Ini kan hitam, kamera atau ini, pokoknya ada gambar hijab. Nah itu berarti sudah hilang lah commission itu. Nah kalau yang pengabaian omission, ya itu biasanya bukan dari sisi regulasi ya, tapi peristiwa suatu dugaan pelanggaran HAM. Saya ngomongnya masih dugaan ya, karena saya kan bukan pengadilan HAM, jadi ngomongnya masih dugaan aja. Yang bisa memutuskan pelanggaran kan pengadilan HAM melalui penyidik Komnas HAM. Nah, juga pelanggaran HAM yang terjadi di suatu wilayah tertentu, taruhlah persekusi lah ya, persekusi kelompok minoritas, perusakan tempat ibadah Ahmadiyah, ya kan? Atau perusakan tempat ibadah Syiah, gitu kan? Nah, ketika negara ini peristiwa itu viral di medsos mana-mana, dan setelah sekian berjalan waktu tidak ada upaya apa-apa dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, itu pengabaian namanya. Pengabaian. Itu contoh. Ada lagi yang lebih real yang bisa dirasakan sehari-hari. Misalnya Mas Yoga lapor nih, wah saya kecurian mobil nih kemarin, gitu kan, lapor ke Polres dengan membuat SPR, surat kabar penerimaan laporan. Nah itu kan ada SOP-nya, jangka waktunya, 1 bulan, 2 bulan ditunggu, mana nih perkembangan kasus saya nih, ya kan? Ditanya ini, oh tarsok gitu kan. Nah itu untuk pengabaian itu. Padahal ada perkap ya, kalau masalah perkap Polri nomor 8 tahun 2009 kalau masalah mengenai manajemen penyidikan tindak pidana, itu sudah tertolak tindak pidana dengan beberapa waktunya itu sudah. Nah ketika sudah melewati SOP itu, ya itu termasuk pengabaian. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ini Pak. Ya. Silakan Mas Mahakir. Wah, Pak. Saya. Oh, makanya tadi bilang. Ayo, silakan. Izin Pak, ingin bertanya, kalau dalam susun perda yang tentang peran hukum itu ya Pak, kan di tertib sosial kan banyak tuh yang ditertibkan seperti pengamen, anak pang dan sejenisnya. Itu tuh kalau memasukkan norma itu apakah? Karena kan anak pang kan dia tidak dipaksa seperti itu ya Pak, kan dia dari keinginan diri sendiri. Apakah itu juga melanggar HAM dan atau bagaimana? Nah ini banyak, soalnya ada kategori mana itu tafsir, terutama yang subjek berkaitan dengan hibung ya. Kalau anak pang itu kan saya juga pernah ngerasain sih. Jadi itu kan dia kan gaya hidup ya, pilihan bergaya hidup gitu kan. Sejauh yang bersangkutan tidak mengganggu ketertiban umum, mungkin mengganggu pemandangan ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau tidak mengganggu ketertiban umum ya sebenarnya tidak usah dilakukan penindakan. Gitu. Bahkan kemarin saya lihat di kantor itu ada yang namanya Pakar Muslim kalau nggak salah ada. Jadi dia tuh menyantuni masjid-masjid anak, tapi ya itu kerjanya ibadah terus menyalahi masjid-masjid. Ya dia tidak bisa menilai seorang hanya dari satu sisi atau menilai kelompok masyarakat itu dari satu sisi. Yang tadi saya sampaikan pembatasan HAM itu kan ada namanya ketertiban umum, kesehatan publik, keamanan nasional. Sejauh hal-hal itu tidak dilanggar, ketertiban umum, moral,
ya saya pikir sih tidak perlu ditindak. Ya sebenarnya anak pang itu kan anak yang bergaya aja. Bisa jadi yang melakukan yang mengganggu ketertiban umum bukan anak pang. Banyak orang-orang yang berpakaian rapi kayak saya ini, ya kan, atau bikin onar, banyak, ya kan. Ya tapi kalau anak pang itu jadi melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, tindak. Jadi tegas itu nggak pernah dulu. Mau yang itu berdiri sama yang nggak berdiri itu sama. Gitu. Nah, kalau di HAM itu kita holistik ya. Kita tidak hanya melakukan penindakan aja, tapi kita melihat korban ini, kalau ada korban, pemulihannya bagaimana. Gitu. Kalau misalnya anak pang ditangkap, misalnya memang mengganggu ya, ditangkap nih, terus diapain? Kan pembinaan kan. Nah, pembinaan ini yang arti kan dari tempatnya Mbak Rani ya. Nah itu kita lihat tuh pembinaannya bagaimana. Apakah ada sosialisasi, apakah ada pembinaan mental spiritual, apakah ada pemberdayaan kaum pang untuk tenaga kerja, atau disalurkan ke balai tenaga kerja yang sesuai dengan asesmen mereka. Mereka passion di misalnya pembangunan masjid, ya disalurkan di situ. Mereka ada di IT, disalurkan di situ. Jadi di samping penindakan juga ada pemulihan. Jadi kita tidak bisa hanya dalam satu sisi aja pencegahan, penindakan, tapi juga ada pemulihan. Itu aja yang sifatnya hanya ketertiban umum. Bagaimana kalau misalnya terkait dengan kekerasan seksual? Bisa aja kan orang-orang pang menjadi korban kekerasan seksual? Kita kan nggak tahu. Nah itu pemulihannya bagaimana? Kalau memang Pemda tidak bisa melakukan pemulihan itu secara umum ada dua ya, mental, spiritual, sosial, iya kan? Mental, spiritual, sosial, fisik kalau ada luka. Nah bagaimana pemulihannya itu? Luka diobatin. Gak cuma diobatin doang, aksesibilitasnya di si korban menuju ke vaskes itu bagaimana? Mudah apa enggak? Biayanya bagaimana? Kalau dia belum memegang kartu Indonesia Sehat, difasilitasi untuk diberikan KIS. Kalau mereka belum punya NIK, belum punya identitas kependudukan, difasilitasi untuk mendapatkan KTP, KK, ya kan? Tuh, itu buat pemulihan fisik, pemulihan mental. Kalau memang nggak sanggup, kita kerja koordinasi lintas sektoral, melibatkan organisasi profesi psikiater, melibatkan psikis di rumah sakit umum, RSUD. Jadi daya pikir kita, daya jangkau pikir kita luas. Gitu. Pemulihan aja tadi udah banyak segitu. Untuk satu entitas saja. Belum tadi yang disampaikan Mas Willy mengenai 4 ragam itu. Penyandang disabilitas, sensorik, mental, fisik, ya kan? Intelektual. Nah itu jadi kita berpikir spektrumnya harus luas, tidak hanya dari satu sisi. Kamu saya. Ada lagi? Ya, silakan. Dona, Mbak Dona. Mbak Dona. Alhamdulillah, setiap pamuli. Terima kasih kesempatannya Pak. Izin bertanya. Ingin saya tanyakan, yang berwenang mengeluarkan analisis peraturan undang-undangan dari perspektif kami itu khusus Kemenkumham, Direktorat Jenderal HAM, atau bisa bagian hukum, biro hukum tiap-tiap KL atau pemerintah daerah. Terima kasih. Sebenarnya ini kan kalau analisis dari perspektif kan kalau dari kita kan memang tugas pokok dan fungsi ya kan? Di pihak ambil kantor wilayah Kemenkumham di daerah juga saya tidak paham, dan mereka juga bisa memberikan masukan-masukan dari sisi materi muatan HAM kepada perancang ya, baik perancang di pihak kantor wilayah Kemenkumham maupun di Biro Hukum Pemprov maupun Bakum Pemkab Pemkot ya. Seperti ini. Kalau di kami memang format analisis dan rekomendasi sudah tadi ditampilkan oleh Mas Willy, format pandangan umum, pandangan khusus, kesimpulan,
saran rekomendasi. Itu harus pengatannya yang menandatangani pimpinan ya. Pinti pertama yaitu akte dirjen. Nah, itu sama kami sudah bagus ini rupa. Kalau di Pemprov gimana ya? Kalau saya pikir sih bisa-bisa aja, tapi dia nggak bisa apa ya? Dia tuh hanya sifatnya memberikan masukan aja tuh. Nah gini loh, kalau regulator di daerah itu kan perancang di Pemprov, di Biro Hukum kan membuat BIM tuh, penyusunan, pembahasan, ya kan, terus harmonisasi pengundangan. Nah, dalam penyusunan pembahasan ini kan ada masukan-masukan. Kalau di nomenklaturnya masih dari Biro Hukum terdiri dari bagian hukum, bagian undang-undang, bagian HAM ada. Nah itu bisa memberikan masukan dari sisi HAM-nya. Kalau tidak salah itu sempat kalau tidak salah sempat ada usulan bahwa nomenklatur di Pemprov itu mau ada unsur HAM. Memang nggak tahu saya akan berlaku. Jadi, tapi kalau dari kami ofisial di sini, kami punya formatnya, kami punya pisau analisis. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oh ya, silakan saya Pak. Silakan. Terima kasih Pak, izin saya Haji dari Pemkab dan Masraya, Sumatera Barat Pak. Kemarin ada harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, terus sekarang itu ada pengharusan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan. Jadi pisau terutama Dirjen HAM, pisau kalau tidak salah jadi Permenkumham nomor 16/2024 itu dijadikan pisau gitu. Kemudian saya lihat di dalam ada 7 pasal kalau tidak salah Pak. Jadi pasal 5 Pak, Menteri melaksanakan peningkatan kapasitas pejabat fungsional. Itu dimaksud dengan pasal 3 itu pejabat fungsional perancang salah satunya, analisis hukum yang kedua gitu. Berarti perancang di sini mempunyai peranan yang cukup penting juga dalam penggunaan pisau ini gitu, Pak. Kemudian di lampiran 1 itu ada 30 materi muatan hak, 11 hak ekososbud dan 11 hak sipil politik gitu. Dan apakah itu pisaunya yang 30 itu diartikan pisaunya. Kemudian di lampiran 2 cara mengimplementasikan pisau itu gitu Pak. Apakah seperti itu gitu, karena kan ada prinsip, ada P51H dalam penggunaannya gitu Pak. Apakah seperti itu gitu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas Yuda tadi, kemudian di pemerintah daerah itu apakah kami mempunyai kewenangan juga dalam mengeluarkan rekomendasi gitu. Pemerintah daerah misalnya kabupaten kota ada bagian hukum, kemudian saya di sekretariat DPRD malah itu Pak, apakah memang punya tugas seperti itu gitu. Kemudian di posisi mana pengarus utama hak asasi manusia ini dalam proses pembentukan peraturan perundangan di dalam 5 tahapan itu Pak gitu. Perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengundangan itu di mana posisinya gitu. Apalagi kami di pemerintah daerah ini bingung juga gitu Pak dalam banyak hal, misalnya tugas-tugas yang diemban sebagai perancang gitu. Perda menjadi salah satu perhatian mungkin dalam perspektif HAM untuk pembentukan peraturan perundangan. Tapi kalau perda yang delegasi saya rasa sudah jelas gitu. Mungkin yang menjadi perhatian itu adalah perda yang bersifat atribusi kewenangan pemerintah daerah gitu. Mungkin itu yang lebih menjadi fokus kita ke depannya, perspektif HAM ini dimasukkan gitu. Jadi Pak Nus tadi mengatakan berharap perancang-perancang membantu itu gitu Pak. Cuma setidaknya kami bisa menggunakan pisau itu di posisi apa dan seperti apa gitu.
Karena daerah itu kan latah juga membuat peraturan Pak. Di kabupaten bikin peraturan satu, Bono bikin satu gitu. Kemudian belum lagi yang terkait yang ditanyakan Putina tadi misalnya kan anggaran gitu kan. Kita tidak mengukur diri juga gitu. Bikin peraturan tetapi belum siap sebenarnya gitu. Hanya untuk memenuhi target misalnya indeks ini yang di Kemendagri itu gitu. Jadi anggaran misalnya kan daerah itu memang nggak cukup anggaran gitu Pak. Kami di daerah itu seperti berselimut kain sarung gitu Pak. Dari ke atas kaki nampak, dari ke bawah kepala memang gitu. Artinya kerjakan perda ini infrastruktur tinggal gitu. Dan struktur perda tinggal. Jadi bagaimana kami menggunakan pisau yang tajam ini di daerah gitu. Itu disebut. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Mas Supra. Tadi kan saya sudah sampaikan tuh Mas Jonas ini juga sudah menyampaikan tahapan untuk menganalisis ya dari konsepsi umum sampai konsepsi mengintegrasikan HAM. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasikan siapa pemangku hak, siapa pemangku kewajibannya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan 30 materi muatan HAM yang terdiri dari 19 saksipol dan 11 ekosop ke dalam materi muatan HAM. Nah semua itu kan pisau-pisau analisis yang Mas Hadi bisa gunakan itu pada tahapan penyusunan pembahasan sebelum harmonisasi. Karena ketika sudah sampai harmonisasi mungkin tertutup kemungkinan untuk memasukkan atau menginsert substansi perbaikan baru terhadap pasal per pasal. Biasanya pada tahap harmonisasi itu hanya masalah drafting, ya kan? Dan tidak mengubah substansi yang ada di pasal-pasal itu. Jadi seyogianya untuk perumusan materi HAM ada di tahapan penyusunan pembahasan. Kemudian isu analisis ya betul bahwa 30 materi muatan itu kan sudah jelas ya, kayak misalnya hak pendidikan dari sekambikan tuh di kolom sebelah kanan itu ada kurikulum, anggaran yang memadai, sapras yang layak, ya kan, kemudian ketersediaan tenaga pengajar. Nah itu menjadi rambu-rambu. Nah saat itu dalam merumuskan suatu PHP yang berkaitan dengan hak pendidikan. Jadi sudah terpola kepikiran. Kalau misalnya ada yang Mas Hadi lebih tahu dari itu, lebih detail dari itu, ya alhamdulillah gitu. Berarti bisa mengakomodir kepentingan yang belum tercantum dalam materi muatan HAM. Gitu. Kalau tadi mengenai anggaran, tadi kan saya sampaikan, kalau berkaitan dengan hak ekosop tersebut itu kan progressive realization. Kita nggak mungkin, misalnya bikin Monas nih, besok jadi deh, jadi gitu. Kita nggak mungkin, sampai ya, gitu kan. Nah, jadi gitu, jadi bertahap. Bertahap itu kita lihat postur anggaran. Nah kalau di level biro kan gampang berkoordinasi dengan bagian anggaran, ya kan? Kemampuan pemerintah itu seperti apa? Kalau mau dibakukan, jadi yang tadi saya sampaikan strategi tapi diperdakan. Misalnya strategi pemenuhan sapras penyandang disabilitas di seluruh sekolah-sekolah di Riau, ya kan? Tapi bertahap tuh, kamu kan tahun 2025 kelar semua itu. Mungkin Mas Hadi bisa membuat perencanaan tahapan sampai 2030 mungkin. Ya kan kalau memang memungkinkan. Tapi strategi itu ada. Jadi jangan karena kita ditekan oleh ya organisasi masyarakat menjadikan kita gugup dalam bertindak atau salah tingkah dalam membuat suatu kebijakan. Enggak lah, kita pemerintah itu punya kekuatan. Pemerintah itu punya kekuatan mengatur bagaimana kita mengkomunikasikan dengan organisasi masyarakat sipil agar langkah-langkah yang kita nanti rencanakan itu diamini oleh mereka. Oh iya, siap. Yang penting realisasinya kelihatan ya, iya siap gitu. Jadi antara harapan dan kenyataan itu harus sinkron. Ketika Mas Hadi membuat perencanaan mengenai misalnya sapras penyandang disabilitas ya, kalau 2024 terpenuhi 100, ya 100 sekarang supaya bisa teramati dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Karena kalau dikit-dikit
ada misalnya apa yang sudah direncanakan ternyata menyimpang, yaitu makanan untuk organisasi masyarakat sipil. Gitu. Karena mereka punya fungsi kontrol.